Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jerry Channel. Siapa teman-temanmu ini dulu? Bab 1291. Tidak lama setelah Tang Zichen kembali ke keluarga aliran putih, pelayan keluarga aliran putih datang mencari Tang Zichen. Wind Lightning, tuan keluarga mengundangmu. Tuan keluarga mengundang saya. Mengundang saya untuk minum teh lagi, bukankah Anda baru saja minum teh terakhir kali? Tang Zichen bingung. Pramugara itu berkata, kali ini bukan teh tapi makan malam. Traktir aku makan malam. Ya, cepatlah pergi, jangan membuat penghuni rumah menunggu. Tang Zichen tersenyum dalam hati, mengirim kepala pelayan untuk mengundangnya. Ini adalah ritme yang sangat megah. Tampaknya Tang Zichen telah mengalahkan Jiang Mincheng dan Yang Fengyin hari ini, membuat tuan rumah keluarga Bai Liu benar-benar ingin melakukannya. Lagi pula untuk seseorang yang luar biasa seperti Tang Zichen, di seluruh kota Sutra Emas, saya khawatir hanya keluarga seagot peringkat nomor 1, yang dapat dibandingkan dengan Hai King. Tang Zichen tiba di kediaman tuan keluarga Bai Cheng. Wind Lightning, kamu sudah datang, silakan duduk. Bai Cheng tersenyum sopan. Terima kasih senior. Tang Zichen duduk dengan pantat. Bai Cheng berkata, Wind Lightning, makan malam sudah tiba. Betapa sopannya itu. Apa yang sopan tentang itu? Makan malam akan tiba di sini dalam beberapa jam, mari kita minum. Terima kasih senior, maka senior tidak sopan. Tang Zichen tersenyum. Tidak ada yang namanya sopan tanpa alasan, dan karena pemilik rumah sopan padanya, tentu saja Tang Zichen berharga, jadi tidak perlu agar dia bersikap sopan. Itu benar, apa yang ingin kamu makan, aku akan menyuruh dapur membuatnya. Merasa bebas, hanya merasa bebas. Bai Cheng berkata, petir angin, perdebatan hari ini antara kamu dan Jiang Mincheng benar-benar membuka mataku. Aku tidak menyangka keluarga Bai Liuku benar-benar memiliki kejeniusan yang begitu kuat. Aku khawatir, di seluruh keluarga Bai Liu, hanya Hai King, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kesempurnaan guru, bisa setara denganmu. Senior terlalu dibesar-besarkan. Wind Lightning, kamu adalah seseorang dengan bakat yang kuat. Mengapa kamu meninggalkan kampung halamanmu dan datang ke kota Sutra Emas kita? Tanya Bai Cheng. Sangat sulit untuk mengatakannya, karena mereka tidak akan pernah mengira bahwa Tang Zichen berasal dari seberang lautan, sungai dan danau itu tempat yang hampir diabaikan. Alasannya, sangat tidak nyaman untuk menjelaskan secara detail. Kalau begitu biarkan saja, Wind Lightning, aku berencana untuk merekrutmu sebagai staf khususku, setara dengan semua putraku, bagaimana menurutmu? Senior, ini terlalu serius. Jangan membuat alasan, kamu layak, dan jika aku tidak mengharapkannya, dalam beberapa hari, dua keluarga besar kota Sutra Emas lainnya, keluarga Golden Rock dan keluarga Seagot akan mengirim seseorang ke menemukan Anda. Mencariku untuk apa? Tang Zichen bertanya dengan bingung. Apalagi yang bisa saya lakukan, dengan bakat yang Anda tunjukkan hari ini, keluarga mana di seluruh kekaisaran bela diri besar tidak akan menyambut Anda, dua keluarga besar lainnya yang juga berada di kota Sutra Emas pasti akan datang dan merekrut Anda, mungkin mereka akan menggunakan uang, mungkin mereka akan menggunakan wanita cantik, angin dan awan tipis, jika saya tidak menunjukkan sedikit, bukankah Anda akan ditarik pergi? Tidak terlalu banyak. Tang Zichen terkejut, dia baru saja mengalahkan Jiang Mincheng itu sedikit saja. Begitu saja dia akan ditarik oleh tiga keluarga besar, maka jika semua orang tahu bahwa Tang Zichen bahkan telah mengalahkan kesempurnaan Agung Zongxi, bukankah itu akan meledak? Seluruh Golden Silk City pada level yang sama, hanya satu orang yang bisa dibandingkan denganmu, bagaimana menurutmu? Baiklah, Wind Lightning, jangan berpura-pura. Speechless, aku benar-benar tidak berpura-pura. Bai Cheng tersenyum, Wind Lightning, katakanlah apa yang kamu inginkan, katamu.
Selama Anda bisa tinggal di Gedung Putih. Terdiam, aku tidak bertanya, kata Tang Zichen. Oh, Anda ingin menunggu dua keluarga lainnya datang dan kemudian membuat perbandingan, tidak apa-apa, maka Anda dapat memberitahu saya. Singkatnya, keluarga Bai Liu saya pasti lebih baik daripada dua keluarga lainnya dalam hal kondisi. Petik 2. Tang Zichen memutar matanya, aku pergi, menganggap Tang Zichen sebagai tentara bayaran. Tang Zichen ada di Baicheng itu, makan malam dan kemudian kembali tanpa membicarakan apapun. Tang Zichen berjalan pergi, Dao Baicheng, bos, apakah anak ini akan lari ke keluarga lain? Anak ini berpotensi, alangkah baiknya jika dia bisa berintegrasi ke dalam keluarga Bai Liu kita. Aduh, aku tidak yakin, bocah ini sepertinya tidak punya keinginan dan tidak mengatakan apa-apa, mungkin dia sedang menunggu kondisi dua keluarga lainnya. Tang Zichen kembali ke kediaman Bai Linger. Paman Feng, selamat. Selamat atas apa? Kamu diundang minum teh oleh kepala keluarga lagi. Bukan untuk minum teh tapi untuk makan malam. Makan malam itu bahkan lebih luar biasa, di masa depan kamu pasti akan memiliki status yang luar biasa di keluarga Bai. Kamu bisa dibandingkan dengan ratusan anggota staf di puncak awal keluarga Bai. Ratusan anggota staf di keluarga Bai di awal alam penolakan puncak, apakah itu status yang tinggi? Tentu saja statusnya jauh lebih tinggi daripada putra kepala keluarga. Lagi pula, keluarga Bai masih perlu bergantung pada anggota staf alam Deng Feng ini untuk mendukung mereka. Anggota staf tingkat ini, kepala keluarga harus mengundang mereka sering makan malam. Hari ini kamu juga diundang makan malam, itu berarti statusmu di masa depan pasti sangat tinggi. Tuan muda itu, Nona tidak sebaik kamu. Oh, hehe. Kalau begitu statusku tinggi, begitu juga statusmu kan? Hehehehe. Bai Linger tersenyum bahagia. Keesokan harinya, seorang pria kuat dari alam puncak awal datang. Halo, saya pengurus keluarga Golden Rock. Halo. Tang Zichen tercengang, tidak menyangka memang ada keluarga lain yang datang untuk merekrutnya. Bisakah aku mengobrol denganmu? Tentu saja, silakan duduk. Seperti ini, kami semua melihat pertandingan sparring antara kamu dan Jiang Mincheng kemarin, dan kepala keluarga Golden Rock kami, yang sangat optimis tentangmu, ingin mengundangmu ke rumah kami sebagai tamu. Menjadi tamu? Oh, kurasa itu tidak perlu. Pengurus keluarga Batu Emas tertawa dan ingin mengundang Tang Zichen untuk menjadi tamunya sebelum membahas masalah lain, tetapi Tang Zichen menolak. Baiklah kalau begitu, aku akan langsung ke bisnis. Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Muda Feng tentang keluarga Batu Emas kita. Bagus, keluarga dengan masa depan, kata Tang Zichen. Oh, Tuan Muda Feng sangat lucu. Tuan Muda Feng tidak tahu apakah dia tertarik untuk datang ke keluarga Batu Emas kita untuk berkembang. Pengembangan ya, keluarga Golden Rock kami cukup tulus. Ya, ceritakan tentang itu. Yah, aku akan langsung mengatakannya. Keluarga Golden Rock kami, untuk kejeniusan setingkatmu, sangat hormat. Kamu akan memiliki status yang sangat tinggi di tempat kami. Pada saat yang sama, kami juga akan mengirimmu ke ibu kota kekaisaran secara teratur untuk melatih dan mendengarkan ceramah yang kuat. Singkatnya, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mendengarkan ceramah. Pelatihan. Ya, Anda harus tahu, kesempatan seperti ini, setiap keluarga hanya memiliki satu atau dua tempat. Keluarga lain, tempat yang begitu berharga, pasti diberikan kepada keluarganya sendiri, bukan kepada staf. Saya yakin keluarga White Flow tidak akan pernah berani untuk memberimu tempat seperti itu. Tang Zichen mengerutkan kening, kedengarannya cukup tinggi. Untuk pertama kalinya dia tahu ceramah apa lagi yang ada. Jika itu adalah ceramah oleh beberapa orang yang sangat kuat.
Itu akan sangat berharga untuk didengarkan. Tentu saja, ceramah semacam ini adalah terutama dibutuhkan lebih banyak oleh mereka yang berada di tahap awal alam Dengfeng. Tang Zichen belum mencapai alam Dengfeng, belum banyak yang membutuhkannya, karena orang-orang kuat di alam Zongxi dapat melakukan kontak dengan banyak, tidak seperti ranah Dengfeng. Jumlahnya bahkan lebih kecil, tidak banyak kontak, itulah mengapa kuliah ini diperlukan. Pengurus keluarga Golden Rock itu berkata lagi, tentu saja, selain itu, kami juga dapat memberi Anda uang dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, sehingga Anda dapat membeli tanah dan rumah, Anda dapat memiliki wilayah pribadi Anda sendiri yang luas, dan pada saat yang sama, kami akan memberimu setidaknya 10 angka keindahan. Yah, dan berikan wanita cantik. Ya, setidaknya 10 angka cantik bagimu untuk berlatih seni bela diri untuk kesenanganmu. Hahaha, itu kondisi yang agak menarik, kata Tang Zichen. Memang, Tang Zichen mengatakan yang sebenarnya, bisa memiliki cukup uang untuk membeli domain pribadi, yang dihargai Tang Zichen, sehingga Tang Zichen dapat membangun manornya sendiri dan lalu bawa istri dan anak-anaknya, semua kerabatnya ke sini. Izinkan saya untuk memikirkannya, jika saya menerimanya, saya akan datang sendiri ke keluarga Jinyan Anda, bagaimana dengan itu? Bagus, kalau begitu tolong pikirkan lagi. Terima kasih, aku pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pelayan keluarga Golden Rock terbang menjauh. Awalnya, Tang Zichen telah nongkrong di keluarga Bai tanpa mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi kondisi orang lain benar-benar baik, dan jika dia hanya anggota staf khusus yang sia-sia di keluarga Bai, maka Tang Zichen akan pergi. Tidak lama setelah pelayan keluarga Batu Emas pergi, pria lain dari tahap awal puncak Deng datang. Halo, Windy. Halo, saya dari keluarga Seagot, Anda bisa memanggil saya Lan. Oh, Senior Lan. Tang Zichen tidak memanggilnya Lan, kurang lebih memberinya kesopanan, lagi pula, dia berasal dari alam Pik Deng. Kita semua tahu tentang pertarunganmu dengan Jiang Mincheng, kamu sangat kuat, luar biasa kuat, mungkin, hanya Nona Haiking dari keluarga Seagot kami, yang bisa mengalahkanmu. Tang Zichen agak kesal, itu bahkan bukan spar, bagaimana kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Oh, begitu. Bolehkah saya bertanya siapa Nona Haiking? Tidak mungkin, kamu bahkan tidak mengenal Nona Haiking kami. Pria alam Dengfeng bernama Lan itu memiliki sedikit ekspresi marah. Ketika Tang Zichen melihat sedikit kemarahan yang melintas di wajah pihak lain dalam sekejap, dia menjadi sangat tidak bahagia di dalam. Sial, datang untuk menarikku masuk, dia benar-benar berani menunjukkan kemarahannya, alasannya karena dia belum pernah mendengarnya Nona Haiking manapun dari keluarga mereka. Namun, Tang Zichen tidak menyerang dan masih tersenyum, maaf, saya baru di kota Sutra Emas dan tidak mengenal banyak orang. Kalau begitu aku tidak akan menyelidikinya, kata pihak lain. Tang Zichen menahan amarahnya, kau masih ingin menyelidikinya. Jika dia baru saja menjelaskan bahwa dia tidak ingin tahu, apakah dia akan dipukuli oleh yang lain? Oh, Tang Zichen tersenyum dangkal. Tang Zichen telah sepenuhnya mengesampingkan tarikan keluarga Seagot. Keluarga semacam ini, siapa yang akan pergi? Pihak lain berkata, baiklah petir angin, saya agak sibuk, mari kita persingkat. Oh, katamu. Dengan cara ini, keluarga Poseidon kami ingin mengundang Anda ke keluarga kami sebagai anggota staf, bagaimana menurut Anda? Sisi lain bertanya. Begitu. Tang Zixin, 1936, politisi dan diplomat Tiongkok. Bertanya-tanya apakah dia mendengar sesuatu yang kurang, jika orang lain tidak mendengar persyaratannya, Don melangkah lebih jauh dengan menanyakan apakah dia akan pergi tanpa menyebutkan persyaratan sedikit pun. Ya, apalagi. Keluarga Poseidon kami hampir tidak akan mengundang orang lain, tetapi jika kamu memang tidak baik-baik saja, dari mana kami akan mengambil inisiatif untuk mengundangmu? Haha, Tang Zichen mendengus. Angin petir, pergi atau tidak, beritahu aku sedang sibuk. Pihak lain berkata, nadanya tidak pernah berhenti dan tinggi.
Tang Zichen berkata, jangan bersungguh-sungguh, saya tidak punya rencana seperti itu saat ini. Tang Zichen langsung menolaknya. Pihak lain mendengus, Wind Lightning, saya, secara pribadi mengundang alam Dengfeng, saya pikir ketulusan ini sudah cukup. Haha, ini memang cukup, tapi aku tidak mau. Tang Zichen tertawa. Oh, petir angin, jika aku tidak salah, keluarga batu emas, keluarga aliran putih, semuanya telah memberimu kondisi yang sangat murah hati kan? Tang Zichen tidak dapat disangkal setuju. Pihak lain berkata, petir angin, jangan sampai saya mengingatkan Anda bahwa segala sesuatu tidak bisa hanya berdasarkan penampilan, kondisi yang mereka berikan kepada Anda hanyalah materi, bagi kami praktisi seni bela diri, materialisme bukanlah yang utama, ada atau tidaknya prasyarat itu yang paling penting. Oh, jadi menjanjikan untuk pergi ke keluarga seagot? Tang Zichen bertanya dengan sedikit cibiran. Pihak lain sepertinya merasakan nada mencibir Tang Zichen dan meledak dalam kemarahan, Wind Lightning, kamu berbicara lebih sopan. Tang Zichen menahan amarahnya, Mima, yang tidak berbicara cukup sopan. Tang Zichen berteriak, Bailing, suruh para tamu pergi. Kamu. Pihak lain sangat marah, Tang Zichen benar-benar berteriak untuk mengirim tamu ini sama sekali tidak menempatkannya di matanya, tidak menempatkan keluarga seagot di matanya. Pihak lain mencibir, Wind Lightning, seagot family kami adalah keluarga terkuat di Golden Silk City. Anda harus tahu bahwa lebih dari setengah bisnis di Golden Silk kota milik keluarga Dewa Laut, dan jumlah orang kuat di keluarga Dewa Laut 2 kali lebih banyak dari keluarga Batu Emas dan keluarga Aliran Putih. Petir angin, keluarga Dewa Laut mengundang Anda itu karena mereka sangat memikirkan Anda, jadi jangan membuat mereka malu. Tang Zichen mendengus, apakah keluarga seagot kuat atau tidak itu bukan urusanku, ini tanah keluarga White Flow, jika senior masih belum pergi apakah aku harus memanggil kamu, Wind Lightning, kamu akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, pria dari keluarga seagot itu terbang pergi. Tang Zichen mengutuk, sampah apa itu? Tang Zichen sangat marah, meskipun Tang Zichen mengakui bahwa keluarga seagot memang kuat, tapi terus kenapa, nada suaranya seperti itu, dan dia bahkan mencoba mengundang Tang Zichen. Bai Linger masuk, Paman Feng, kamu marah. Omong kosong, kamu tidak marah. Akankah Paman Angin pergi ke keluarga seagot? Bai Linger bertanya dengan cemas. Tang Zichen berkata, saya buta untuk pergi ke keluarga seagot, sikap apa, berkat hari pertama saya di Golden Trade City, saya adalah orang pertama yang pergi ke keluarga seagot sebagai anggota staf. Tang Zichen mengenang hari itu, dia, Wang Rufang, Liu Xuan, mereka bertiga, adalah yang pertama pergi ke keluarga seagot, tapi sayangnya keluarga seagot menolak alasannya, Tang Zichen hanya seorang perfeksionis Zongxi. Tidak cukup berkualitas, sedangkan Liu Xuan dan Wang Rufang terlalu tua tidak mau menerima. Tang Zichen ingat bahwa baru saja orang itu berbicara tentang sebuah nama apa Hai King, jadi dia bertanya, Linger, siapa Hai King? Jalang baru saja hampir marah. Hai King dia dari keluarga seagot usia 46 tahun, daftar kesempurnaan master leluhur, peringkat nomor 1 terkuat. Tidak hanya itu, dia juga dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di kota benang emas. Kotoran anjing. Tang Zichen mendengus dengan jijik. Saat ini, di suatu tempat di keluarga White Flow, bos keluarga Batu Emas dan keluarga Dewa Laut telah mengirim seseorang untuk mencari petir angin. Apakah hasilnya? Meskipun saya tidak mendengar apa yang mereka katakan, sepertinya pelayan keluarga Golden Rock masih memiliki sedikit harapan di wajahnya, tetapi pria dari keluarga seagot pergi dengan wajah marah, dan saya bertanya-tanya apakah dia marah karena penolakan langsung angin terhadapnya. Keluarga seagot, selalu tinggi dan perkasa, mengerti. Bos, sekarang giliran kita untuk bekerja sama, persyaratan apa yang kita tawarkan? Ayo ajak Windy makan malam nanti. Bagus. Malam itu Tang Zichen kembali ke kediaman tuan keluarga White Flow.
Beri hormat kepada senior. Wind Lightning, tidak perlu sopan, kemarin kamu menolak untuk mengatakan syaratnya, hari ini kedua keluarga itu datang kepadamu, kamu harus memiliki perbandingan dalam pikiran dan bersedia mengatakan syaratnya. Bai Cheng Kai Mimi Sandao. Tang Zichen berkata, oh, senior, kondisi apa yang bukan kondisi ah? Jangan malu, tidak ada cinta tanpa syarat di dunia ini. Tang Zichen sedikit kesal dengan Bai Cheng di dalam. Mengapa? Itu karena Bai Cheng membiarkan Tang Zichen yang membuat syarat, bukan dia yang membuat syarat. Biasanya, dialah yang membuat syarat, tapi Bai Cheng mungkin tidak. Saya tidak mengambil inisiatif untuk membuat persyaratan karena dia tidak memahami kondisi keluarga Batu Emas, jadi dia takut akan membayar jauh lebih banyak daripada keluarga Batu Emas, jadi dia membiarkan Tang Zichen membuat persyaratan dan kemudian dia akan memutuskan. Tang Zichen berkata, jika senior benar-benar berpikir bahwa saya baik dan membutuhkan saya di sini, maka senior akan membuat syaratnya. Bai Cheng menghela nafas dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya. Jika kamu terus tinggal di keluarga baik kami, maka aku akan memberimu setidaknya 2 juta koin, dan kemudian memberimu setidaknya 20 wanita cantik, tidak 30 wanita cantik. Bai Linger juga dapat memberi Anda secara langsung, dan kemudian saya akan menjadikan Anda anggota staf khusus dengan status yang sama dengan anggota staf keluarga Bai di alam puncak awal. Saya kira itu sudah cukup ketulusan. Bai Cheng berkata ragu-ragu, dia tidak tahu kondisi seperti apa yang ditawarkan keluarga Batu Emas. Tang Zichen membuat perbandingan di dalam. Tidak ada cara untuk membandingkan kondisi Bai Cheng dengan kondisi keluarga Batu Emas. Pertama-tama Kota Putih memberi Tang Zichen 2 juta koin, yang paling banter hanya bisa membangun rumah mewah dan tidak bisa membeli tanah. Sayangnya, apa yang dilakukan Tang Zichen membutuhkan begitu banyak keindahan untuk, selain itu, dikatakan bahwa itu adalah keindahan, tetapi ketika benar-benar dikirimkan, masih belum diketahui jenis melon bengkok itu. Adapun identitas anggota staf khusus itu, hanya saja untuk kesenangan. Wind Lightning, kamu selalu diam katakan padaku apakah kondisiku ini cukup. Bai Cheng tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa persyaratan yang ditawarkan oleh keluarga Golden Rock bisa lebih baik. Meskipun hati Tang Zichen tinggi dan rendah, tetapi permukaannya tidak dapat diungkapkan, begitu langsung diungkapkan untuk memilih kemana harus pergi kalau Bai Cheng melakukan sesuatu padanya. Tang Zichen tersenyum, syarat yang diberikan oleh senior. Sungguh menyanjung Feng. Feng hanyalah kesempurnaan master sekte, kebajikan dan kemampuan apa yang dapat membuat senior membayar harga yang begitu mahal. Bai Cheng tertawa, ini tidak benar, dengan bakatmu, kamu masih sepadan dengan harganya. Tang Zichen memperhatikan wajah Bai Cheng untuk melihat apakah dia benar-benar ada. Itulah harganya. Namun, Bai Cheng tidak dapat mendengar apa yang dimaksud Tang Zichen di luar kata-katanya karena memang begitu Tang Zichen tidak dalam posisi untuk memberikan lebih banyak petunjuk. Singkatnya, syarat pertama yang dinyatakan adalah harga yang benar-benar dia inginkan. Untuk memberi di dalam hatinya. Jika Tang Zichen membicarakannya nanti, tidak satu pun dari itu yang benar-benar ingin dia berikan di dalam hatinya. Sebaliknya, itu akan membuatnya sadar bahwa Tang Zichen mungkin memilih keluarga lain, dan jika dia melakukannya ke Tang Zichen, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Tang Zichen hanya bisa bertindak seolah-olah dia bahagia dan makan malam dengan Bai Cheng, mengobrol dengannya dengan gembira. Baru larut malam Tang Zichen pergi dan kembali ke kediamannya. Paman Feng, kamu kembali. Linger, kenapa kamu masih bangun? Paman Win, Linger tidak bisa tidur, Linger takut. Takut apa? Linger takut Paman Angin akan pergi. Anak bodoh, Paman Angin tidak begitu senang minum dengan tuanmu. Itu berarti Paman Angin tidak akan pergi. Oh,
Tang Zichen harus menganggukkan kepalanya karena Tang Zichen juga belum memutuskan apakah dia benar-benar akan pergi ke keluarga Batu Emas atau tidak. Meskipun keluarga Batu Emas memiliki kondisi yang lebih baik, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mengetahuinya dengan baik di sana dan dia harus mengenalnya lagi. Ini luar biasa. Ling'er tersenyum bahagia. Jika Tang Zichen pergi, maka masa depannya bisa dibayangkan kembali ke masa lalu. Saat ini, di kediaman di White City. Bos, apakah Wind Lightning memutuskan untuk tinggal di keluarga baik kita kali ini? Adik laki-laki seorang pria dari alam puncak awal bertanya. Entahlah, melihat dia bertingkah cukup bahagia setelah mendengar kondisi yang kuberikan padanya, dan minum denganku untuk 1 malam lagi, kurasa kondisiku lebih dermawan daripada keluarga Golden Rock. Bos, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memberikan 1 juta koin, mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran menjadi 2 juta koin malam ini? Oh, saya melihat bahwa dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan persyaratannya. Dan saya takut itu akan lebih rendah dari keluarga Golden Rock, jadi saya menaikkannya menjadi 2 juta koin. Mungkin, jika saya tidak naikkan menjadi 2 juta koin, takut itu akan kurang dari keluarga Batu Emas, maka dia mungkin akan segera menunjukkan ketidakbahagiaannya dan menunjukkan bahwa dia ingin pergi, kata Bai Cheng sambil tersenyum. Bawahan itu berkata, bos, bagaimana jika Wind Lightning benar-benar pergi ke keluarga Golden Rock? Apakah kita akan membiarkannya pergi? Bai Cheng terdiam sesaat lalu tersenyum penuh teka-teki, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tapi pria itu tiba-tiba menjadi jelas. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa, Tang Zichen tidak mengungkapkan setengah jejak yang akan dia tinggalkan, bahkan Bai Ling'er sangat senang bahwa Paman Feng akan tetap berada di keluarga Bai. Tang Zichen pergi ke departemen penjaga keluarga putih untuk mengobrol dengan Wang Rufang dan Liu Xuan, yang telah berada di sini begitu lama. Selain sesekali bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya, dia tidak mengobrol dengan baik, begitu pula keduanya. Dari mereka, bagaimana keadaan mereka sebagai penjaga di keluarga aliran putih. Tidak lama setelah Tang Zichen pergi, anak buah Bai Cheng datang mencari Bai Ling'er. Ling'er, katakan padaku dengan jujur, apakah Wind Lightning mengatakan sesuatu tentang pergi? Bawahan Bai Cheng, Wen. Bai Ling'er sibuk menggelengkan kepalanya. Tidak, dia sangat bahagia sejak dia kembali tadi malam. Aku tidak bisa tidur, aku khawatir dia akan pergi. Paman Windy bilang dia tidak akan pergi. Oh, baiklah, tentang aku datang menemuimu, jangan biarkan Windy tahu. Oh, ya. Bai Ling'er mengangguk tak berdaya, hatinya agak bingung mengapa tuan rumah mengirim seseorang untuk menanyainya tentang apakah Wind Lightning memiliki tanda-tanda ingin pergi atau tidak. Tang Zichen tiba di departemen keperawatan keluarga aliran putih dan menemukan Wang Rufang dan Liu Xuan. Mereka bertiga minum anggur kecil. Mereka iri pada Tang Zichen, yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di sini begitu cepat, sementara mereka, di sisi lain, merasa tidak ada harapan sama sekali. Setelah beberapa penghiburan dan beberapa kata lagi setelahnya, Tang Zichen kembali ke tempat Bai Ling'er. Ling'er, tidak ada yang datang mencariku hari ini, kan? Tanya Don Zimmer. Ah, Bai Ling'er terkejut, seolah dia ragu untuk berbicara. Ling'er, dengan reaksimu, seseorang datang menemuiku. Tidak, itu bukan untuk menemukanmu. Kalau bukan untukku, lalu untuk siapa? Ling'er, jika kamu masih berpikir aku adalah pamanmu yang sebenarnya, katakan saja yang sebenarnya. Bai Ling'er ingat betapa baiknya Tang Zichen padanya, dan dengan satu gigitan, dia berkata, di pagi hari tangan kakek saya turun, dan dia bertanya apakah Anda memiliki tanda-tanda ingin pergi, dan saya melihat wajahnya agak garang. Paman Feng, kenapa begitu Tubuh Tang Zichen bergetar, dan dia sepertinya langsung mengerti. Tang Zichen berkata dalam hati, Bai Cheng, sepertinya jika aku mengungkapkan keinginanku untuk pergi kemarin, aku khawatir kamu tidak akan membiarkanku hidup sama sekali, kamu sangat galak.
Tang Zichen tidak menebak secara acak. Tang Zichen setidaknya 90% yakin pada saat ini bahwa jika mereka tahu bahwa Tang Zichen akan pergi, mereka pasti akan berusaha keras untuk membunuh Tang Zichen, sehingga mereka tidak akan menambah kekuatan kepada pesaing mereka. Tang Zichen masih ragu untuk pergi, tapi sekarang, dia telah memutuskan untuk bersiap pergi. Linier, jika Paman Angin benar-benar pergi, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu aku harus sama lagi. Dan bagaimana jika aku membawamu bersamaku? Maukah kau ikut denganku? Saya bersedia. Kenapa? Ini keluargamu di sini. Aku bisa, tapi aku sama sekali tidak merasakan keluarga di sini. Hanya kamu yang sangat baik padaku. Roh kecil bersedia pergi bersamamu, bahkan sebagai budak perempuanmu. Oh, baiklah, hanya bercanda denganmu, aku tidak akan pergi. Saat ini, di Golden Thread City, keluarga Seagot. Tuan, Lansi yang pergi ke keluarga aliran putih untuk menemukan petir angin ada di sini, menunggu di luar untuk menerimanya. Panggil dia masuk. Seorang pria memasuki ruangan. Pria ini adalah pembangkit tenaga listrik alam Dengfeng yang sama yang pergi mencari Tang Zichen kemarin. Beri hormat kepada tuan keluarga. Kamu pergi ke keluarga aliran putih. Bagaimana kamu menemukan petir angin? Apakah dia ingin datang ke keluarga Neptunus sebagai anggota staf? Tuan rumah keluarga Seagot bertanya. Tuan rumah, petir angin tidak hanya enggan, dia juga memiliki sikap yang sangat buruk dan mengatakan hal-hal yang sangat jahat. Apa? Petir angin hanya menunjukkan sedikit bakat dan kamu menyeret seperti anak berusia 200 tahun. Ya, nada yang sangat arogan, dan dia juga berkata bahwa dia belum pernah mendengar tentang reputasi Nona Hiking, seolah-olah dia membencinya. Bang! Kepala keluarga Seagot menamparkan meja dan berkata dengan marah, petir angin ini aku, keluarga Seagot, mengundangnya hanya karena aku memandangnya, tapi aku tidak menyangka dia akan mengalami hal yang buruk seperti itu. Sikap dan memandang rendah Hiking, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi murah hati. Tuan keluarga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapan kita, keluarga Neptunus, pernah mengalami kemarahan seperti itu? Kata pria lainnya. Kepala keluarga Seagot mendengus, bunuh. Bunuh petir angin. Atau yang lain, Windy ini, meskipun keras tidak dapat disangkal adalah orang yang berbakat keduanya. Wajar jika keluarga Seagot saya tidak dapat mengundangnya, lalu membiarkannya mati, sehingga tidak akan memperkuat kekuatan lawan. Di Golden Silk City, meskipun keluarga Seagot kami adalah keluarga terkuat, keluarga Whiteflow dan keluarga Golden Rock tidak boleh dipertahankan. Bunuh Wind Lightning agar tidak ada yang bisa mendapatkannya. Tuan keluarga, jika kita dengan gegabah mengirim seseorang untuk membunuh, apakah ini akan menyebabkan konflik? Lagi pula, keluarga Seagot kita tidak cukup kuat untuk menghancurkan lawan kita. Kepala keluarga Seagot klan mendengus, apakah saya mengatakan untuk membunuh secara terbuka dan jujur? Itu bodoh, bawa Hiking ke sini. Ya, tak lama kemudian, seorang wanita cantik datang. Beri hormat pada tuan rumah. Hiking, tidak perlu sopan, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan di sini. Ada apa, tolong katakan. Kamu tahu tentang orang ini? Petir angin, aku mengirim seseorang ke White Children Family kemarin dengan maksud mengundangnya untuk datang ke keluarga kita sebagai anggota staf, tapi sayangnya orang ini bersikap buruk dan berbicara sembarangan. Saya bermaksud untuk membunuh orang ini, tetapi saya tidak dapat mengirim seseorang untuk membunuhnya secara terbuka. Lagi pula, jika kami menyebabkan perlawanan yang kuat dari keluarga Arus Putih, kami juga akan kehilangan banyak. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk membiarkan Anda menyelesaikan masalah ini. Kamu bisa secara terbuka mengundang petir angin itu, mengeluarkan surat perang dengannya, memintanya untuk bertarung, dan kemudian membunuhnya di tengah turnamen. Tapi turnamen biasanya juga tidak mengambil nyawa, aku akan disalahkan jika aku membunuhnya di tengah turnamen.
Jangan pedulikan moral omong kosong itu, bunuh dia di tengah turnamen, meskipun beberapa orang tidak setuju, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak sengaja membunuhnya, dia tidak sehebat yang lain. Bagaimanapun, saya akan menyerahkan tugas ini padamu. Tetapi, wajah kepala keluarga seagot tenggelam dan berkata, "Hai King, jangan bilang kamu tidak percaya diri untuk membunuhnya. Tidak peduli seberapa kuat petir angin itu, tidak mungkin lebih kuat darimu." Wanita cantik itu tidak bisa menolak, jadi dia harus menggigit giginya dan mengangguk. "Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Yah, turun dan bersiaplah dengan baik." Ya. Pada saat ini, di keluarga aliran putih, Tang Zichen tidak tahu bahwa orang-orang dari keluarga Dewa Laut berusaha membunuhnya. Jika Tang Zichen adalah karakter inferior dengan sedikit bakat, maka tidak ada yang akan memperhatikannya, tetapi Tang Zichen adalah orang dengan bakat luar biasa. Ini masalah yang berbeda. 3 keluarga besar kota Sutra Emas tidak ingin menambahkan ancaman bagi lawan mereka. Jenius tingkat Tang Zichen, dalam keadaan normal kemungkinan besar akan menjadi tahap menengah dari alam Dengfeng, dan tahap menengah dari alam Dengfeng akan sangat berarti bagi keluarga manapun. Saat Tang Zichen berbaring di tempat tidurnya, dia tidak melepas pakaiannya untuk tidur, karena Tang Zichen tidak siap untuk tidur sama sekali. Di paruh kedua malam itu, Tang Zichen tiba-tiba berguling dan memasuki kamar Bai Ling'er. "Siapa?" "Seh." Tang Zichen menutup mulut Bai Ling'er. "Ah, Paman Feng, ini kamu." Bai Ling'er tersipu, pikirnya apa yang ingin dilakukan Tang Zichen dengan membalik di tengah malam. Bai Ling'er dengan malu-malu berkata, "Jika Paman Feng mau, kamu bisa berbicara dengan Ling'er." "Ah, Ling'er tidak akan menolak." Tang Zichen memutar matanya, "Kamu terlalu banyak berpikir. Baiklah, dengarkan sekarang, aku akan meninggalkan keluarga White Flow dan pergi ke keluarga Golden Rock. Apakah kamu mau ikut?" "Ah, kupikir kamu bilang kamu tidak akan pergi." "Hal-hal tidak dapat diprediksi, kepala keluargamu adalah seorang munafik, dan aku tidak ingin tinggal dan hidup di bawah orang munafik. Alasan aku tidak menunjukkan bahwa aku akan pergi adalah karena aku takut tuanmu akan membunuhku, lagi pula kamu tidak bisa mendapatkannya dan dia tidak ingin direbut oleh saingannya. Duniamu ini tampaknya bahkan lebih kejam daripada dunia kita. Baiklah, Spirit, jika kamu tidak ingin pergi, aku akan pergi sendiri." "Ya, aku akan segera bangun." Bai Ling'er segera mengangkat selimutnya dan bangun untuk berpakaian. Di tengah malam, Tang Zichen membawa Bai Ling'er bersamanya dan meninggalkan keluarga aliran putih dalam kebingungan. Di luar rumah keluarga aliran putih, Wang Rufang dan Liu Xuan sedang menunggu di sana, bertemu dengan Tang Zichen. "Wind Lightning, kamu akhirnya datang, aku sudah lama menunggumu," kata Wang Rufang. Sungguh menyebalkan, kenapa kamu harus pergi padahal itu sangat bagus." "Kalian tidak mengerti, Bai Cheng hanyalah seorang munafik, jika aku memberitahu dia bahwa dia akan pergi, dia pasti akan membunuhku. Sial, di bawah pengawasan orang-orang seperti itu, mungkin ada masalah hari itu, lebih baik untuk pergi." "Keluarga Golden Rock sangat tulus, lebih bermanfaat bagi kita untuk pergi, lagi pula, saya akan membawa keluarga saya ke sini di masa depan, saya pasti ingin memilih kekuatan yang dapat diandalkan." Baiklah, ayo pergi." Tang Zichen membawa Bai Ling'er, serta Liu Xuan, Wang Rufang, dan mereka berempat bergegas ke arah keluarga Batu Emas. Saat ini, keluarga Bai Liu. Bos, ini buruk." "Apa itu?" "Hari ini, aku meminta gadis Bai Ling'er untuk membantu mengawasi petir angin dan Bai Ling'er, tapi aku tidak menyangka bahwa baru saja gadis Bai Ling'er datang untuk melaporkan bahwa petir angin telah pergi bersama Bai Ling'er." "Apa?"
Bajingan ini, dia bahkan bertindak sangat tenang kemarin lusa. Jika aku tahu dia akan pergi, aku akan membunuhnya kemarin lusa. Aku lebih baik membunuhnya daripada mengirim seorang jenius ke batu emas keluarga dan keluarga seagot. Bajingan, segera kejar aku harus mengejar dan membunuhnya sebelum aku memasuki wilayah keluarga Golden Rock. Ya. Orang-orang Bai Cheng segera membawa lebih dari 10 pusat kekuatan alam Dengfeng awal untuk mengejar Tang Zichen. 2 jam kemudian, Tang Zichen tiba-tiba merasakan momentum yang kuat mengejarnya dari belakang. Tidak bagus, keluarga White Flow telah menemukannya, setidaknya selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik alam Pik Deng awal mengejar kita. Wajah Tang Zichen berubah. Selesai, kamu mengatakan lemparan ini, kita bisa bertahan selama beberapa tahun lagi, tapi sekarang sudah bagus. Wang Rufang menggerutu. Liu Xuan melotot, hentikan omong kosong, anginnya benar sebelum membawa kita bersamanya, sekarang salahkan dia, skenario terburuk adalah beberapa tahun sebelum tenggat waktu, apa masalahnya? Tang Zichen harus berjuang untuk melarikan diri. Black Jiao, cepat. Tang Zichen menamparkan Jiao hitam di bawahnya. Namun, Jiao hitam di bawahnya tiba-tiba berbalik dan terbang mundur. Hei, Black Jiao, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu terbang ke depan, tapi kamu malah mundur. Jiao hitam berkata, maaf, kamu tidak bisa melarikan diri, begitu kamu tertangkap, bahkan aku akan mati, aku tidak ingin mati, aku naik turun, aku tidak ingin mati. Tang Zichen kesal, dan ingin membunuh Black Jiao dengan tamparan, tapi ini bukan waktunya. Wang Rufang berkata, Jiao hitam, jika kamu tidak berbalik, aku akan membunuhmu sekarang. Oh, tolong biarkan aku pergi. Pergilah atau aku akan membunuhmu. Black Jiao tidak punya pilihan dan berbalik lagi untuk terbang ke depan. Namun, keterlambatan ini, orang-orang di belakang sudah menyusul dan yang terakhir mengendarai Jiao hitam semuanya lebih cepat. Wind Lightning, masih ingin lari. Kamu yang tidak tahu berterima kasih, terima kasih kepada Tuan kami yang begitu baik kepadamu, kamu mengkhianatinya. Sebuah suara datang dari ribuan meter di belakangnya. Tang Zichen mengamuk, Bai Cheng benar-benar munafik, untungnya aku tidak menunjukkan niat untuk pergi malam itu, kalau tidak aku bahkan tidak akan hidup hari ini. Aku senang kamu tahu, tapi kamu masih tidak berhenti. Bagi Anda untuk membunuh White Flow Family, saya tidak ingin menyimpan dendam terhadap Anda, tetapi karena Anda begitu sombong dan kejam, kebebasan saya untuk menjadi siapapun yang saya inginkan menjadi staf, dan kamu bahkan masih tidak mengizinkanku pergi. Siapa yang membiarkanmu memiliki bakat luar biasa, karena kamu tidak dapat digunakan untuk keluarga baik, kamu harus mati, jika tidak, bukankah itu akan menjadi masalah bagi keluarga baik di masa depan, kamu tidak dapat melarikan diri, tempat ini masih lebih dari 1 jam dari wilayah keluarga Golden Rock, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari langit yang gelap. Ikut aku. Sosok itu meraih Tang Zichen dan mereka berempat sekaligus dan terbang ke Jiao hitam yang sangat besar. Pergi. Jiao hitam besar itu terbang sekaligus. Tang Zichen melihat sosok manusia itu dan berkata, kamu adalah. Mengapa menyelamatkan saya? Kamu pasti petir angin. Sosok bayangan itu berkata, ya, dan kamu. Oh, saya wakil master dari keluarga Batu Emas, kebetulan saya sedang bermeditasi di daerah ini, saya baru saja mendengar Anda berbicara dengan para pengejar di belakang Anda, saya mendengar mereka memanggil Anda petir angin, saya tidak menyangka itu akan terjadi, menjadi kamu. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Tidak perlu sopan, aku juga kebetulan ada di sini, ngomong-ngomong, mendengarkan nada bicaramu, apakah kalian akan pergi ke keluarga Golden Rockku? Ya, kemarin lusa keluarga Golden Rock Anda telah mengundang saya. Aku juga tahu tentang ini, kepala keluarga Batu Emas adalah saudaraku, pergi, ikut aku ke keluarga Batu Emas, Jiao hitamku cepat, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan.
Benar saja, mereka dengan cepat kehilangan orang-orang di belakang mereka. Keesokan paginya, Tang Zichen dan yang lainnya muncul di gerbang keluarga Batu Emas. Wind Lightning, selamat datang di keluarga Golden Rock, ayo pergi ikut aku untuk menemui tuannya, jangan khawatir, kakakku tidak pernah menjadi orang seperti Bai Cheng, kakakku sangat benar, jika kamu datang ke keluarga Batu Emas, kakakku pasti akan tetap membimbingmu dalam seni bela diri. Saat kamu berada di keluarga aliran putih, aku khawatir Bai Cheng tidak membimbingmu sama sekali kan? Benarkah? Tentu saja, ayo pergi, kamu akan tahu orang seperti apa dia saat bertemu dengan kakakku. Saat ini, di keluarga aliran putih, bos petir angin tidak menyusul. Apa? Kamu sampah, kamu bahkan tidak mengejar. Apakah kamu tahu bahwa seorang jenius seperti petir angin harus dibunuh karena kamu telah memutuskan untuk membunuhnya? Jika tidak, kamu hanya akan meninggalkan masalah tersembunyi untuk masa depan. Bos petir angin itu diselamatkan oleh orang misterius di tengah jalan, dan orang misterius itu 89 kali lebih mungkin adalah seseorang dari keluarga Batu Emas. Bajingan. Bai Cheng sangat marah. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika saya tidak salah, keluarga Seagot pasti akan menemukan cara untuk membunuh petir angin. Keluarga Seagot paling suka menggunakan teknik ini. Mereka takut keluarga White Flow kita dan keluarga Golden Rock akan bangkit dan mengancam mereka. Jadi setiap kali orang yang lebih berbakat muncul, mereka akan diracuni oleh mereka. Saya percaya bahwa petir angin juga akan mati suatu hari nanti, entah bagaimana. Tang Zichen berada di keluarga Batu Emas dan bertemu dengan seorang pria berusia sekitar 120 tahun. Halo petir angin, hahaha, aku tidak berharap akhirnya melihatmu di sini, duduklah. Kepala keluarga Batu Emas berkata dengan sangat sopan kepada Tang Zichen. Halo kepala keluarga. Namaku Jin Yao, kamu bisa memanggilku dengan nama depanku, tidak ada salahnya, aku tidak peduli dengan kesopanan kosong ini. Petir angin senior, beri hormat kepada senior Jin Yao. Wind Lightning, mengapa Bai Cheng membiarkanmu pergi? Dari apa yang aku tahu tentang dia, aku khawatir kamu tidak mudah berjalan. Memang, untungnya aku bertemu kakakmu, senior Jin Yue, di tengah jalan dan bisa lolos dari kejaran keluarga White Flow. Aduh, bajingan Bai Cheng ini, tapi kamu beruntung baik-baik saja, petir angin, jangan katakan apa-apa sekarang, aku akan meminta seseorang mengaturmu untuk mandi dan istirahat dulu, dan aku akan menjemputmu di malam hari. Tidak perlu sopan begitu. Itu hal yang benar untuk dilakukan, terima kasih telah mempercayai keluarga Golden Rock kami. Seseorang, bawa beberapa tamu bangsawan kami untuk beristirahat. Ya, beberapa pelayan membawa Tang Zichen dan yang lainnya pergi istirahat dulu, lagi pula akan lebih nyaman menyikat gigi dan mandi setelah mengemudi sepanjang malam tadi malam. Tang Zichen mandi dan beristirahat selama beberapa jam sebelum kembali ke Guru Yeo Mas. Wind Lightning, duduklah, tidak perlu sopan, kenapa kamu tidak tidur lebih banyak? Tidak bisa tidur. Mengerti, mungkin kamu belum turun di hatimu, katakanlah, sejak kamu di sini, maka aku akan berbicara denganmu. Ketika aku mengirim pelayanku ke keluarga White Flow untuk menemukanmu sebelumnya, apa yang aku berjanji kepada Anda untuk memberi Anda cukup uang sehingga Anda dapat memiliki rumah dan tanah pribadi, selain itu, memberi Anda setidaknya 10 wanita cantik, dan juga, di masa depan, saya akan merekomendasikan Anda untuk pergi ke Kerajaan Bela Diri Agung untuk belajar, melatih, dan mendengarkan ceramah yang kuat kan? Ya, itu yang pelayanmu katakan padaku ya. Itu bagus, apakah kamu punya hal lain untuk ditambahkan sekarang? Misalnya, 10 wanita cantik tidak cukup, atau kamu ingin menikah dengan keluarga Jinyan kami, tentu saja ini yang terbaik. Tang Zichen tersenyum, saya tidak memiliki tuntutan apapun, alasan mengapa saya meninggalkan keluarga Bailiu bukan karena saya serakah dengan kondisi yang Anda berikan kepada saya, tetapi ketulusan.
Bai Cheng tidak memiliki ketulusan terhadap saya. Hal yang paling ofensif untuk saya adalah jika saya memilih untuk pergi, dia benar-benar akan membunuh saya. Coba tanyakan, bagaimana saya bisa tinggal di keluarga seperti ini. Jin Yao tersenyum, kamu mengerti maksudmu, kamu tidak perlu khawatir. Jika suatu hari kamu ingin meninggalkan keluarga Golden Rock, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Bai Cheng adalah orang yang berpandangan pendek, dia hanya tahu bagaimana untuk bermain dengan wanita, dia memiliki banyak sekali. Jika Anda menjadi kuat di masa depan dan bahkan jauh melampaui saya akan sangat menyambut Anda untuk dapat mendaki lebih tinggi dan bahkan memasuki dinasti kekaisaran. Jika Anda benar-benar memasuki dinasti kekaisaran, aku masih bisa mewajibkanmu untuk lebih menjagamu. Oh, jangan membicarakan sesuatu yang jauh sekali. Tang Zichen tertawa. Bisa dilihat kalau Jin Yao memang berbeda dengan Bai Cheng. Jin Yao tersenyum, selain itu, Wind Lightning, saya melihat bahwa Anda memiliki bakat yang sangat bagus, jadi jika ada sesuatu yang saya perlukan untuk membantu Anda dalam seni bela diri, tanyakan saja, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meningkat. Saya tidak takut Anda melebihi saya, dan jika Anda dapat melampaui saya lebih baik lagi, saya akan dapat membiarkan Anda lebih memperhatikan saya di masa depan. Terima kasih, senior. Tidak perlu sopan. Tang Zichen berkata, tentang uang yang Anda berikan kepada saya, tidak perlu, saya tidak membutuhkan barang-barang materi ini sekarang, begitu pula wanita cantik. Kapan kamu benar-benar tidak membutuhkannya? Oh, tidak perlu, akan lebih penting bagiku jika senior bisa membimbingku sedikit dalam seni bela diri. Aku tidak menyembunyikan apapun dari senior, aku sudah merasakan niat kesempurnaan Agung Zongxi 5 kali sekarang, tapi aku lambat untuk sepenuhnya merasakannya. Jin Yao tersenyum. Kamu sudah merasakannya 5 kali, yang berarti kamu akan menerobos ke kesempurnaan agung leluhur. Biasanya, ketika kamu merasakannya 10 kali, kamu akan sepenuhnya tercerahkan dan menutup pintu atau bahkan melangkah ke kesempurnaan agung leluhur tanpa menutup pintu. Masa? Tentu saja, aku pernah ke sini, itu hanya berbahaya jika kamu belum merasakannya sekalipun. Itu sama dengan kesempurnaan agung guru leluhur untuk memasuki puncak kenaikan. Terima kasih, senior. Jin Yao berdiri dan berkata, katakanlah ini masih sedikit waktu sebelum makan malam, aku akan membantumu, tapi tentu saja, terserah padamu apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Bagus. Senior Jin Yao segera mulai menginstruksikan Tang Zichen, pedang dan telapak tangan, melalui segala cara, memungkinkan Tang Zichen untuk lebih merasakan kesempurnaan agung leluhur. Hanya dalam waktu 1 jam, Tang Zichen telah merasakan niat kesempurnaan agung 2 kali lagi. Setelah selesai, Jin Yao tersenyum, Wind Lightning, selamat, jika kamu merasakannya 3 kali lagi, kamu benar-benar akan melangkah ke dalam kesempurnaan agung leluhur. Terima kasih senior atas rahmat bimbinganmu. Tidak perlu sopan, aku hanya membantumu, itu masih pemahamanmu sendiri, ayo pergi dan menyusulmu, kita tidak akan mabuk malam ini. Bagus. Tang Zichen juga peminum yang baik dan banyak minum malam itu. Orang-orang yang menjemput Tang Zichen tidak hanya tuan keluarga Jin Yao, tetapi juga saudara laki-lakinya Jin Yue, dan pengurus Jin San Heng, dan kemudian Tang Zichen, Wang Rufang, Liu Xuan, dan Bai Linger. Wang Rufang memiliki kesempatan langka untuk berhubungan dengan orang kuat dari Peak Realm, dan sibuk bertanya, Golden Yao Family Master, saya sangat ingin melangkah ke Peak Realm, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Tentu saja. Menganggukkan kepalanya tanpa ragu, Jin Yao bertanya, kakak Wang Rufang ini, apakah kamu sekarang tertarik dengan Peak Ascension? Apakah kamu merasakan artinya? Suasana hati apa? Alis Wang Rufang berkerut.
Tang Zichen langsung tahu bahwa Wang Rufang bahkan tidak mengambil satu langkah pun di jalan menuju alam kenaikan puncak karena biasanya, seseorang akan merasakan niat itu setidaknya 10 kali sebelum benar-benar melangkah ke alam berikutnya, dan Wang Rufang tidak melakukannya. Aku tidak merasakannya sekalipun, jadi Tuhan tahu seberapa jauh jaraknya dari Peak Ascension Realm. Jin Yao tertawa, oh kakak Wang Rufang, jalanmu masih panjang sebelum kamu berada di Peak Ascension Realm. Ah, tapi aku tidak punya banyak tahun lagi, tunggu 5 atau 6 tahun. Wang Rufang berkata dengan wajah seperti kematian, menatap Jin Yao, dalam hati iri. Tuan Jin Yao baru berusia 120 tahun, dia telah mencapai tengah alam puncak, sementara dia, lebih dari 140, hampir mencapai batas besar, bahkan masih jauh dari alam puncak. Jin Yao menepuk bahu Wang Rufang, mengungkapkan kenyamanan. Baru 5 tahun berlalu, bahkan jika dia menggantung Wang Rufang, dia tidak akan bisa melangkah ke alam Dengfeng. Liu Xuan tidak bertanya apa-apa karena bertanya akan meminta masalah, dia tidak sebaik Wang Rufang. Liu Xuan berpikir, lebih baik melupakannya dan menikmati masa tuanya. Malam ini, Tang Zichen minum dengan gembira, sementara Wang Rufang dan Liu Xuan berada dalam suasana hati yang hening, dan percakapan hari ini dengan Guru Golden Yeo benar-benar menghancurkan impian mereka untuk mencapai alam puncak. Tang Zichen dengan demikian menjadi staf keluarga Batu Emas, dan keluarga Batu Emas pertama-tama mengatur halaman besar untuk Tang Zichen, tidak jauh dari kediaman Jin Yue, karena Jin Yao berkata bahwa dia takut keluarga Dewa Laut dan keluarga Aliran Putih akan mengirim seseorang untuk membunuh Tang Zichen. Jadi dia mengatur agar Tang Zichen tinggal di dekat saudaranya Jin Yue, sehingga dia bisa tiba tepat waktu jika terjadi hal yang sebenarnya. Tang Zichen sangat berterima kasih di dalam. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Tang Zichen terus berlatih seni bela diri, mengincar kesempurnaan agung leluhur. Petir angin senior, tuan rumah memintamu untuk pergi ke sana. Seorang pelayan datang untuk mencari Tang Zichen. Oke. Tang Zichen tiba di kediaman tuan keluarga Golden Yao. Wind Lightning menerima surat tantangan. Tuan keluarga Golden Yao memberitahu Tang Zichen dengan lugas. Surat tantangan. Punyaku. Ya, Hai King dari keluarga Poseidon, memberikan tantangan untukmu. Oh, oke. Kapan waktunya? 1 bulan kemudian, lokasi, Gunung Uzumaki. Oke. Winlight Cloud, saya merasa tantangan Seagot Family ini tampaknya tidak sesederhana itu, dan dengan apa yang telah saya pelajari tentang Seagot Family, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama lagi. Apa maksudmu? Sejujurnya, 20 tahun yang lalu, keluarga Batu Emasku juga memiliki kejeniusan luar biasa sepertimu yang bisa masuk dalam 5 besar daftar kesempurnaan leluhur, dan sebagai hasilnya orang peringkat keempat dari keluarga Seagot di waktu itu mengeluarkan tantangan kepada orang itu dari keluarga saya, dan dalam tantangan itu, membunuh kejeniusan penuh harapan dari keluarga saya, dan mengatakan bahwa dia ceroboh dan kejeniusan keluarga saya yang terlalu buruk. Dibiarkan seperti itu. Sungguh kekejian. Wind Lightning, kali ini aku curiga keluarga Seagot mencoba melakukan trik lama yang sama lagi dan membunuhmu di tengah duel. Jadi, Wind Lightning, aku sarankan kamu berhak menolak tantangan ini. Tang Zichen berkata, tidak, mengapa saya harus menolak. Wind Lightning, pikirkan baik-baik tentang seberapa kuat High King dari keluarga Seagot itu, apakah dia akan melangkah ke kesempurnaan leluhur sepertimu atau tidak, itu semua tidak diketahui ya. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, saya akan menerima tantangannya, tetapi saya tidak ingin terlalu pasif, bantu saya membalas surat ke keluarga Seagot, katakanlah, jika akan ada duel itu akan menjadi duel sampai mati. Apa? Kamu ingin mengubahnya menjadi duel sampai mati? Oh, bukankah itu yang mereka inginkan, jadi mengapa tidak bertarung sampai mati saja? Ini, Tuan Jin Yao, apakah Anda takut saya akan kalah?
Jin Yao berkata, petir angin, kamu mungkin belum tahu, bahwa Hai King dari keluarga Dewa Laut, kudengar dia adalah tunangan Kaisar Xuan Sun, bahkan jika dia bukan tunangan Kaisar Xuan Sun, maka dia pasti menantu atau cucu perempuan atau sesuatu dari orang kuat dari dinasti kekaisaran. Bagaimanapun, Anda tidak bisa menjadi orang benar, Anda hanya harus memastikan bahwa Anda tidak akan dibunuh olehnya. Petik 2. Sial, ini Kaisar Xuan Sun lagi. Tang Zichen sangat marah. Apakah kamu pernah mengenal Royal Xuan Sun sebelumnya? Tidak, baru dengar saja. Oke, aku mengerti, kalau begitu aku turun dulu. Tang Zichen tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang Imperial Xuan Sun yang memanggil Yuan Jie, kalau dia akan mengungkapkan informasi identitasnya. Saya percaya bahwa musuh Tang Zichen pasti seseorang di tingkat dinasti kekaisaran. 1 bulan kemudian, hari duel antara Tang Zichen dan Hai King telah tiba. Selama bulan ini, Tang Zichen telah merasakan 2 kali lagi niat kesempurnaan Agung Zongxi. Secara total, dia telah merasakannya 9 kali. Tang Zichen sangat dekat dengan kesempurnaan Agung Zongxi. Dia hanya perlu merasakannya sekali lagi, dia akan mampu untuk melangkah ke ranah kesempurnaan Agung Zongxi, dan Tang Zichen baru berusia 55 tahun ini, tentu saja itu akan menjadi 56 dalam beberapa bulan. Wind Lightning, ayo pergi, aku akan pergi ke Dark Cloud Mountain bersamamu. Tuan keluarga Golden Yao mengendarai Black Jiao ke pintu Tang Zichen dan berkata, bagus. Tang Zichen melompat ke Black Jiao tuan keluarga Yao emas. Beberapa jam kemudian, dia tiba di Dark Cloud Mountain. Dibandingkan dengan terakhir kali di Danau Bichao, duel dengan Jiang Mincheng, jumlah orang hari ini sama sekali tidak kurang dari hari itu. Bukan hanya itu, tetapi kepala dari 3 keluarga besar semuanya ada di sana hari ini. Tuan keluarga Jin Yao, sudah lama sekali, sepertinya kekuatanmu telah bangkit kembali. Sebuah suara terdengar dan seorang pria berjanggut hitam terbang. Yo, jika itu bukan seagot family Sidafu Family Master, hahaha. Jin Yao tersenyum. Tang Zichen ingat ketika dia mendengar nama Hai Dafu, dia lihat pada hari pertama dia datang ke kota Jin Yao mengatakan bahwa kepala keluarga seagot adalah Hai Dafu. Tang Zichen memandang Dafu Laut itu, dan pada saat yang sama, Dafu Laut juga memandang Tang Zichen. Hai Dafu mendengus jijik dan berkata, saya yakin ini yang terkenal, yang membuat saya seperti guntur dan hampir mengguncang saya, petir angin. Hai Dafu tampak sarkastik, bagaimana dengan gemuruh dan hampir mengguncangnya itu semua sarkasme. Tuan keluarga Yao emas berkata kepada Tang Zichen, petir angin, tidak perlu ditahan. Tuan keluarga Hai Dafu ini dikenal sebagai orang yang pemarah di kota Sutra Emas, tidak peduli apa yang Anda katakan, dia tidak akan marah. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, memahami arti kata-kata tuan keluarga Yao emas, bahwa dia bisa mengatakan apa saja, tidak perlu takut padanya. Tang Zichen berkata, pantas saja namanya Sidafu, hatinya seperti laut, sayangnya gelombang belakang mendorong gelombang depan mati di pantai. Huff. Hai Dafu mendengus dan berkata dengan dingin, angin ringan, kuharap kau masih tega menggodaku di sini nanti. Tentu saja aku punya pikiran, kenapa aku tidak punya pikiran? Mungkinkah Hai Dafu mengira hidupku akan dalam bahaya bahkan jika aku berpartisipasi dalam turnamen? Pedang tanpa mata, sulit dikatakan, Windy, semoga berhasil, ya. Hai Dafu terbang menjauh, tatapannya membunuh Tang Zichen yang tersembunyi di matanya. Guru Golden Yao berkata, petir angin, dengan saya di sini, tidak perlu takut padanya atau apapun, dia tidak akan berani melakukan apapun, meskipun keluarga seagot memang lebih kuat daripada keluarga batu emas, itu belum tidak mencapai titik menghancurkan kita, jika sesuatu terjadi, itu akan merugikan diri sendiri. Hai Dafu tidak punya nyali untuk melakukan apapun karena hal-hal sepele ini. Bagus.
Pada saat ini, lelaki tua lain terbang masuk, itu adalah Bai Cheng dari keluarga Bai Liu. Setelah lebih dari sebulan, Tang Zichen melihat Bai Cheng lagi. Yo, Wind Lightning, Hu. Bai Cheng menatap Tang Zichen dengan senyum dingin, senyuman itu membuat orang merasa sangat gelap dan palsu. Tang Zichen bahkan tidak takut pada Haidafu apalagi Bai Cheng. Tang Zichen menatap Bai Cheng dan berkata, "Bagaimana kamu tahu namaku Wind Lightning?" "Kamu." Bai Cheng sangat marah, Tang Zichen bahkan pura-pura tidak mengenalnya. Ini adalah penghinaan yang terbuka baginya. "Windy, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri," kata Bai Cheng. Tang Zichen berkata, "Orang tua ini, saya tidak mengenal Anda dengan baik, jangan bertingkah seperti Anda mengenal saya dengan baik, oke?" "Huff, petir angin, kita lihat saja, dasar penjahat." Tang Zichen kesal dan berkata dengan marah, "Hei, jelaskan, siapa penjahatnya?" Don merasa ditusuk dari belakang, dan jelas dialah penjahatnya. "Bukan." "Hah?" Bai Cheng mendengus dan terbang pergi. Jin Yao berkata, "Windy, mengapa marah pada orang-orang seperti itu? Itu tidak layak. Pertahankan pikiranmu dengan benar. Satu-satunya cara untuk memberi mereka tamparan terbesar di wajah adalah dengan mengalahkan Hai King dengan kejam. Saya pikir Haidafu akan marah sampai mati, begitu juga Bai Cheng, karena mereka semua ingin kau mati, dan kau hidup untuk menunjukkan kepada mereka." "Bagus." Tang Zichen menggigit. Hari sudah siang. Saat duel telah tiba. Tang Zichen terbang ke langit di atas gunung, awan gelap dan disaksikan oleh banyak mata di gunung, banyak dari mereka membicarakannya. Pada saat berikutnya, seorang wanita terbang keluar dari bagian lain langit, Hai King yang berduel dengan Tang Zichen. Pada saat ini, wajah Hai King agak tidak normal karena dia telah menerima perintah dari tuannya, harus membunuh dalam duel karena tidak sengaja membunuh pihak lain. Namun, Hai King tidak ingin membunuh seseorang yang tidak punya dendam, tapi dia tidak bisa melakukannya. Hai King terbang beberapa lusin meter di depan Tang Zichen, memandangnya, dan berkata pelan, "Maaf, Wind Lightning, tolong jangan salahkan saya tidak dalam posisi untuk melakukan apapun." Petik 2. Tang Zichen memandang wanita di seberang jalan, dia memang tampan, tetapi di mata Tang Zichen itu hanya rata-rata. 8 istri Tang Zichen, tidak peduli yang mana yang lebih cantik darinya, mungkin Tang Zichen memiliki hati emas dan tidak bisa tidak mentolerir orang lain, jadi dia tidak merasa cantik lagi. Tang Zichen berkata, "Angin pelan, tolong ajari aku." Sisi lain dari Hai King juga berkata, "Hai King, tolong beri saran." Hai King terbang menuju Tang Zichen dan memimpin serangan. Pada saat ini di tanah, semua orang menahan napas takut kehilangan satu detail seperti, Hai King adalah nomor 1 di peringkat kesempurnaan Master Sekte, bisakah petir angin menang? Atau, berapa banyak gerakan yang akan hilang? Tang Zichen tidak panik sama sekali ketika dia melihat Hai King menyerang. Tang Zichen hanya sedikit lagi melangkah ke kesempurnaan Agung Guru. Sejujurnya, saat Tang Zichen menghunus pedangnya, dia tahu bahwa ini adalah lawan yang dia hargai terlalu tinggi. Ya, Tang Zichen 100% yakin dia bisa mengalahkan Hai King. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Hai King ini memang memiliki dua kuas. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini, pedang Hai King sudah tiba, berkedip-kedip dan sulit dipahami, seolah dia tidak bisa melihat di mana pedangnya berada. Cerdik, memang ilmu pedang yang lihai. Pada saat ini, Tang Zichen menghunus pedangnya. Pedang Tang Zichen keluar tanpa henti, dan itu seberat gunung yang hancur. Swoosh, dentang. Setelah suara emas dan besi, Hai King merasakan lengannya mati rasa. Dia tidak tahu apakah pedang Tang Zichen adalah kekuatan atau keterampilan, sulit dipahami dan tidak dapat dipahami. Hai King mundur 3 langkah besar berturut-turut, keringat dingin muncul di dahinya. Tang Zichen mendengus, "Tidak buruk, jauh lebih kuat dari Jiang Mingcheng itu, Yang Fengyin. Setidaknya setelah aku menyerang pedang, kamu masih bisa memblokirnya dan mundur."
Hai King berkata, petir angin, kamu juga telah membuka mataku. Aku tidak menyangka bahwa keterampilan pedangmu begitu sulit dipahami, tapi itu bukan kekuatanku yang sebenarnya. Tang Zichen terdiam, kamu pikir ini adalah kekuatanku yang sebenarnya? Tidak, aku bahkan belum mengeluarkan setengahnya. Ah! Hai King jelas terkejut, setengah-setengah itu seperempat, tidak mungkin, dia baru saja bisa memblokir pedang itu. Itu terlalu menakutkan. Namun, Hai King tiba-tiba sadar anginnya pasti menggertak, itu adalah taktik psikologisnya. Dia tidak akan tertipu. Sayangnya, alih-alih menjadi taktik psikologis, Tang Zichen berkata dengan enteng, karena Tang Zichen tidak memasukkan kekuatan untuk membuka Life Blood Crypt. Jika kekuatan membuka Life Blood Crypt juga dihitung, maka Tang Zichen lebih dari setengahnya. Potong gosip, lihat pedangnya. Tepat pada saat ini, Tang Zichen menyerang. Tang Zichen jarang mengambil inisiatif untuk menggunakan pedangnya, dan ini dianggap sebagai kesempatan langka. Setiap pertempuran sebelumnya, termasuk di konferensi Jianghu, hampir selalu merupakan pedang pasif yang dipatahkan karena lawannya terlalu rendah. Bas! Pedang Tang Zichen tampak lambat, tetapi di detik berikutnya Hai King menyadari kesalahannya. Astaga, itu sangat cepat. Hai King segera buru-buru mengambil pedang untuk menangkis. Dang, dang, dang. Di langit, dalam sekejap keduanya terlibat dalam belasan putaran pertempuran. Mereka bertarung dan mundur, tentu saja Hai King mundur, Tang Zichen maju. Hai King tidak dapat sepenuhnya melawan ilmu pedang Tang Zichen, jadi dia mundur untuk perlindungan, yang merupakan langkah putus asa. Biasanya ketika mereka tidak bisa mengalahkan seseorang, mereka dipukuli oleh pihak lain untuk mundur. Setelah Tang Zichen bertukar selusin gerakan dengan Hai King, itu berhenti sejenak. Hai King, di sisi lain, masih menyikat dan mengayunkan pedangnya. Hei, aku sudah berhenti, kenapa kamu masih berayun? Baru kemudian Hai King bereaksi, Tang Zichen baru saja menyerangnya dalam serangkaian serangan, benar-benar membutakannya. Bahkan ketika Tang Zichen telah mengakhiri serangannya, dia belum sadar, dia masih bertahan, dirinya sendiri sampai mati, dan akibatnya, dia membuat lelucon besar. Hai King memandang Tang Zichen, sangat malu, dan wajahnya pucat. Di tanah, Hai Dafu dari keluarga Seagot, wajahnya sangat jelek, dia sudah melihat bahwa Hai King sama sekali bukan tandingannya. Hai Dafu mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, dan berkata dengan kertakan rahasia di giginya, angin pelan. Di langit, Tang Zichen berkata, dengan sukarela mengaku kalah, aku bisa berhenti bertarung, kamu bukan lawanku. Hai King menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, keluarga Seagot saya adalah manusia, tidak akan mengaku kalah. Karena itu yang terjadi, maka jangan salahkan aku hanya mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan pedang terkuatnya. Tanpa awal, tanpa akhir. Langkah tanpa awal dan tanpa akhir ini adalah pedang terkuat yang pernah dipraktikkan Tang Zichen sejauh ini, dan hampir dapat dikatakan bahwa belum ada seorang pun di level yang sama yang memecahkan pedang ini. Seperti yang diharapkan, Hai King mencoba untuk melawan, tetapi langsung dipukul oleh pedang Tang Zichen. Swoosh! Pedang Tang Zichen ditusukkan ke bahu Hai King, tetapi hanya ke pakaiannya, bukan ke setengah dari dagingnya, yang merupakan bukti kendali Tang Zichen. Kamu kalah. Hai King memandangi pedang yang terbang ke bawah dan berkata, kamu menang, Wind Lightning. Tang Zichen menyingkirkan pedang itu. Saat ini, di tanah, Hai Dafu diam-diam berkata kepada seorang pria, bersiaplah untuk melaksanakan rencana kedua. Ya Tuan. Tang Zichen memenangkan pertarungan, dan penonton di lapangan terdiam. Hai King memandangi punggung Tang Zichen, tertegun, dia sepertinya ingin tahu lebih banyak tentang angin dan awan tipis. Tetapi pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Jangan pergi. Jadi kamu bersembunyi di sini untuk berduel dengan seseorang, membuatku mencarimu selama lebih dari setengah tahun. Yah, akhirnya aku menemukanmu hari ini.
Tang Zichen segera menoleh untuk melihat dan seorang pria perfeksionis Agung Zongxi terbang masuk. Semua orang tertarik dengan suara itu. Hai King, serta orang-orang di lapangan, semuanya terbangun oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Namun, Tang Zichen tidak mengenal pria itu, dan pria itu tampaknya akrab dengan Tang Zichen. Dari mana Tang Zichen tahu bahwa ini adalah rencana kedua Hai Dafu? Untuk membunuh Tang Zichen, dua rencana disiapkan. Yang pertama, Hai King membunuh Tang Zichen dalam duel. Jika Hai King membunuh Tang Zichen, maka rencana kedua dibatalkan. Jika tidak bisa dibunuh, maka set kedua akan diaktifkan, dan saat ini, itu adalah rencana kedua Hai Dafu. Di langit, Hai King sepertinya memahami sesuatu, karena pria kesempurnaan agung leluhur yang terbang di langit yang jauh, dia tahu, berasal dari keluarga Seagot, seorang anggota staf yang jarang menunjukkan wajahnya. Hai King tahu bahwa ini pasti diatur secara terpisah oleh tuan keluarga. Hai King terbang di depan Hai Dafu berturut-turut dan berkata, "Tuan keluarga, bagaimana ini kembali kepada Tuhan?" Hai Dafu mendengus, "Hai King, kamu mengecewakanku, kamu bahkan tidak bisa membunuhnya. Untungnya, aku menyiapkan rencana kedua." Di langit, dari langit yang jauh, pria kesempurnaan Agung Zongxi itu terbang di depan Tang Zichen, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Ah Mao, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi, kamu bersembunyi begitu jauh, kamu tidak akan pernah berpikir untuk melakukannya, kematian bahwa saya akan menemukan Anda, kan? Ah Mao, apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari apa yang telah Anda lakukan dengan mengubah nama Anda menjadi awan berangin?" Tang Zichen menatap pria di depannya, mengerutkan kening, "Siapa yang mulia?" "Hai Ri, jangan berpura-pura tidak mengenalku. Apakah menurutmu orang akan percaya padamu jika kamu berpura-pura tidak mengenalku?" Otak Tang Zichen berkedip dua kali. Dan dia sudah menebak bahwa ini pasti keluarga Dewa Laut, atau keluarga aliran putih, yang telah mengirim seseorang untuk mengatur ini. Saya khawatir mereka ingin membunuh Tang Zichen melalui cara ini. Alasan mengapa mereka tidak mengatur pembangkit tenaga alam puncak awal untuk keluar dan menyamar sebagai seseorang yang mengenal Tang Zichen. Saya khawatir itu karena pembangkit tenaga alam puncak sangat terkenal sehingga tidak peduli yang mana yang mereka kirim, seseorang akan melihat mereka. Jadi mereka mengirimkan kesempurnaan Agung Zongxi yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tang Zichen mendengus, "Aku bukan Ah Mao, dan akhirnya aku ingin menyarankanmu untuk segera turun, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Kesempurnaan Agung Zongxi di sisi lain tertawa dingin di dalam hatinya, "Sungguh petir angin yang arogan. Aku adalah kesempurnaan Agung Zongxi, tetapi aku juga berani mengatakan bahwa aku tidak sopan kepadaku." Saat ini, Jin Yao terbang. Jin Yao bertanya, "Petir angin, apa yang terjadi? Siapa dia? Kamu kenal dia?" Jin Yao mengira orang ini mungkin adalah mantan musuh Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Tuanku, saya tidak mengenal orang ini." Pria itu tiba-tiba mencibir, "Ah Mao, kamu bilang kamu tidak mengenalku lagi. Kebaikan yang telah kamu lakukan, aku akan mengumumkannya hari ini, dan aku akan membuatmu membayarnya." Tang Zichen berkata dengan marah, "Jangan paksa aku tidak punya dendam padamu, jangan jadi kambing hitam orang lain." Ah Mao, kamu mencemarkan putri kepala desa kami, kamu tidak akan melupakannya begitu saja. Apakah kamu pikir aku tidak akan mengenalimu jika kamu mengganti namamu? Aku diperintahkan oleh kepala desa kali ini untuk keluar dan melakukan kejahatan kepada orang-orang desa kepala saudara perempuanmu, teriak Tang Zichen. "Huf Ah Mao, hari ini aku akan membalaskan dendam putri kepala desa," kata master klan itu dengan pedang terhunus. Jin Yao mendengus, "Siapa yang berani menyentuhnya?" Pria kesempurnaan agung leluhur itu memandang Jin Yao dan berkata, "Senior, ini masalah desa kami, tolong jangan ikut campur. Orang ini adalah Ah Mao desa kami, dia memperkosa dan membunuh putri kepala desa kami, mengandalkan sedikit kekuatan, dia melarikan diri setelah itu,
lari ini adalah 30 tahun, sayangnya apakah dia berpikir bahwa dia dapat mengubah nama dan nama keluarganya untuk menjalani kehidupan baru? Tidak mungkin. Jin Yao mengerutkan kening saat dia melihat kepala pria itu berbicara dan mengerutkan kening. Tang Zichen tidak pernah mengatakan apapun tentang asal-usulnya sebelumnya. Mungkinkah petir angin itu benar-benar Ahmao? Tuan, Anda harus tahu orang seperti apa saya ini. Anda harus tahu bahwa orang ini dikirim oleh Haidafu atau Kota Putih dalam 8 atau 10 kasus. Pada saat itu, Haidafu terbang dan berkata dengan marah, Feng Xiaoyun, kamu tidak boleh memuntahkan darah. Apakah itu mulut berdarah atau tidak, kamu tahu itu dengan baik. Haidafu mendengus, Feng Qingyun, karena itu masalahnya, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini sampai akhir. Siapapun yang kamu katakan dia 30 tahun yang lalu, apakah dia Ahmao di desamu, bukan? Petik 2. Ya. Kalau begitu aku akan membuat keputusanmu hari ini, dan aku pasti tidak akan menyetujui siapapun yang berani menampung penjahat seperti itu. Tuan Jin Yao, kamu tidak ingin menampung penjahat pembunuh seperti itu, bukan? Jin Yao berkata dengan marah, Haidafu, apakah ini benar-benar bukan urusanmu? Omong kosong, tapi saya siap untuk memberikan keadilan. Tuan Jin Yao, saya berharap Anda tidak menjadi musuh seluruh bangsa, tetapi banyak pasang mata sedang menonton di sini. Jika Anda berani menyembunyikan penjahat seperti itu, maka jangan salahkan aku karena menghalangimu. Hahaha, hahaha. Jin Yao tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, orang lain terbang keluar dan berkata, masalah ini. Saya mendukung Haidafu, kita semua tahu bahwa petir angin adalah orang luar, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi bajingan yang memperkosa dan membunuh putri kepala desa. Karena unsur kriminal semacam ini telah sampai ke benang emas kita, kota penting bagi kami, sebagai pemilik kota benang emas, untuk memberikan keadilan kepada wanita yang meninggal secara tragis. Tuan keluarga Jin Yao, Anda tidak boleh melakukan hal bodoh. Kamu, Bai Cheng. Jin Yao menggigit dengan marah. Hari ini, jelas bahwa Haidafu dan Bai Cheng, keduanya ingin menghentikannya menyelamatkan Tang Zichen dan membiarkan Tang Zichen dibunuh oleh ketua klan itu. Jika dia menghentikannya, dia tidak hanya akan disalahkan oleh semua penonton dan kalah hati orang-orang, dia juga akan diserang oleh Haidafu dan Bai Cheng. Tang Zichen berkata kepada Jin Yao, Tuan, Anda harus mundur dan biarkan saya menangani masalah ini. Tetapi, Tuan keluarga, percayalah padaku. Tuan keluarga Golden Yao berada dalam dilema, Haidafu dan Bai Cheng telah mendorongnya ke tepi jurang. Dengan mendengus, Jin Yao terbang menjauh. Haidafu berkata kepada guru besar Zongxi itu, jangan takut, saya pasti akan membuat keputusan untuk kepala desa Anda. Terima kasih, senior. Haidafu mendengus pada Tang Zichen, sedikit kepuasan di matanya, seolah-olah Tang Zichen sudah mati, lalu terbang menjauh, sengaja terbang tidak jauh dari Jin Yao, seolah-olah untuk lebih mudah mencegah Jin Yao menyelamatkan Tang Zichen. Hal yang sama juga berlaku untuk Bai Cheng. Langit ditinggalkan bersama Tang Zichen dan pria yang merupakan penguasa besar klan. Tang Zichen menghunus pedangnya dan berkata, kamu akan menyesali tindakanmu saat ini, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu dengan siapa kamu dikirim. Hahaha, Ahmao, sudah kali ini kamu masih licik, kamu masih belum bertobat atas hal-hal yang kamu lakukan sejak awal. Kamu benar-benar putus asa, sepertinya jika aku tidak menempatkanmu di tempat hari ini, bagaimana aku bisa menghadapi putri kepala desa yang diperkosa dan dibunuh olehmu. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, mari kita lakukan. Bagus. Tang Zichen segera membuka Live Blood Hidden. Kekuatan Tang Zichen melonjak liar setelah membuka Live Blood Hidden. Tang Zichen awalnya hampir melangkah ke kesempurnaan agung leluhur, dan kemudian membuka Live Blood Hidden. Kekuatan Tang Zichen bisa dibayangkan. Kesempurnaan agung Zongxi ini benar-benar mencari kematian.
Namun, Tang Zichen tidak akan membunuhnya karena membunuhnya tidak dapat membersihkan reputasi Tang Zichen. Sebaliknya, orang lain akan berpikir itu benar, dan Tang Zichen akan memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bas! Tang Zichen langsung bergegas. Sisi lain juga datang untuk membunuh Tang Zichen. Hai Dafu berkata bahwa jika dia membunuh Tang Zichen, dia bisa mendapatkan jasa dan memberinya sejumlah besar uang. Namun, dia tiba-tiba merasa tidak enak karena tingkat pembunuhan pedang Tang Zichen benar-benar di luar dugaannya. Dang! Ketak! Tang Zichen membiarkan pedang lawannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Ah, ini! Mata pihak lain membelalak. Bang! Tang Zichen menamparkan dada lawannya dari jarak dekat. Retak! Tulang dada pihak lain retak sekaligus, dan di detik berikutnya, Tang Zichen meraih tengkorak pihak lain, dan dengan satu dorongan, Tang Zichen bisa menghancurkan tengkoraknya. Ah, jangan! Pihak lain berteriak ketakutan, dan Tang Zichen hanya menggunakan 3 detik untuk membuatnya kehilangan segalanya. Pada saat ini, seluruh penonton mendidih. Di langit yang jauh, wajah Hai Dafu berubah. Oh tidak, bagaimana mungkin? Pada saat ini, tangan Tang Zichen meremas tengkorak lawannya dan berkata, yang harus kulakukan sekarang hanyalah mendorong, dan kamu akan mati. Jangan. Wajah pihak lain pucat. Tang Zichen berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu mengatakan yang sebenarnya. Sekarang aku dapat menyelamatkan hidupmu dan membawamu kembali ke keluarga batu emas, lalu membiarkanmu meninggalkan kota sutra emas dan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu hanya memiliki satu kematian sekarang. Aku, Grandmaster leluhur itu memandang Hai Dafu di langit yang jauh. Pada saat ini, Hai Dafu sangat jelek. Dia tidak berharap Tang Zichen menjadi begitu kuat, tapi tentu saja, kesempurnaan agung Zongxi yang dia cari juga orang yang sangat tidak berguna. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke lakukan pekerjaan terendah. Hai Dafu curiga bahwa Tang Zichen sudah akan melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Sulit dipercaya untuk dipikirkan. Hai Dafu tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera mengeluarkan jarum perak dan dengan cepat mengirimkannya ke pria itu untuk membunuhnya. Namun, seseorang muncul untuk menghentikannya. Itu adalah Jin Yao. Jin Yao tersenyum dan berkata, Tuan Hai, lebih baik biarkan mereka menyelesaikan ini sendiri. Ini masalah desa mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Jin Yao. Wajah Hai Dafu dingin. Jin Yao, bagaimanapun, mendengus tanpa rasa takut sama sekali. Namun di sebelahnya, Bai Cheng tidak mengatakan apa-apa. Masalahnya terungkap dan Hai Dafu bukan temannya, jadi dia tidak perlu membantu Hai Dafu. Tang Zichen berteriak, katakan yang sebenarnya atau tidak. Saya akan menghitung sampai 3, 1, 2, 3. Saya berkata, saya adalah anggota staf keluarga Seagot. Saya menghabiskan banyak waktu di tambang dan jarang menunjukkan wajah saya, dan Hai Dafu meminta saya untuk melakukan pekerjaan, dan jika saya berhasil, saya akan diberi kredit besar dan kekayaan besar. Tang Zichen melepaskan kesuksesan besar Master Klan itu. Pada saat ini, penonton di bawah sedang berbicara, dan meskipun tidak ada yang berani menuduh Hai Dafu secara langsung, mereka semua mengatakan sesuatu secara pribadi. Wajah Hai Dafu bengkok. Tang Zichen tidak membunuh orang itu, dan orang itu pasti tidak akan bisa lolos dari eksekusi Hai Dafu. Tang Zichen terbang ke Jin Yao dan berkata, Tuan, ayo pergi, masalahnya sudah diselesaikan. Bagus. Jin Yao menyapa Black Jiao-nya dan terbang, membawa Tang Zichen siap untuk pergi. Pada saat itu, guru leluhur baru saja berteriak, kilat angin, Anda mengatakan bahwa Anda akan membawa saya ke keluarga batu emas jika saya mengatakan yang sebenarnya, dan kemudian mengatur agar saya meninggalkan kota sutra emas. Tang Zichen berbalik dan mendengus, apakah kamu layak? Jangan khawatir, Hai Dafu akan mengirimmu ke jalanmu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dan Jin Yao terbang dengan jiao hitam mereka.
Di tempat kejadian, Haidafu sangat marah sehingga masalah itu terungkap. Dia baru saja menamparkan Zongshi da Seng Cheng tadi dan terbang di hadapan publik. Tang Zichen duduk di jiau hitam dan menutup matanya. Tang Zichen sekali lagi merasakan niat kesempurnaan agung leluhur, yang berarti Tang Zichen akan melangkah ke kesempurnaan agung leluhur. Beberapa jam kemudian, jiau hitam tiba di keluarga batu emas. Tang Zichen membuka matanya. Jin Yao tersenyum, "Selamat petir angin, kamu telah benar-benar melangkah ke kesempurnaan agung leluhur." Hehe, Tang Zichen tersenyum. Jin Yao berseru, "Pada usia baru 55 tahun, melangkah ke kesempurnaan agung leluhur, Wind Light Cloud, masa depanmu pasti akan melampaui masa depanku, teruslah bekerja dengan baik." "Terima kasih Tuan. Kamu tampil sangat baik hari ini," membuat rencana Haidafu menjadi sia-sia dan menamparkan wajah lamanya, mengekspos rencananya ke publik. "Sekarang setelah kamu melangkah ke kesempurnaan besar leluhur, itu adalah kegembiraan yang luar biasa, dan aku pergi untuk mengumumkan ini kepada. Bagaimana perasaan Anda tentang seluruh kota Sutra Emas pergi dan memberitahu semua orang bahwa Anda baru berusia 55 tahun dan telah melangkah ke kesempurnaan hebat leluhur? Ini apakah itu akan menjadi profil yang terlalu tinggi? Suatu kehormatan, mencapai kesempurnaan agung leluhur begitu mudah, tidak banyak dari mereka dalam sejarah kota benang emas. Apalagi jika berita itu sampai ke telinga Haidafu dan Bai Cheng, mereka akan semakin marah. Jangan kamu ingin mereka marah. Haha, terserah kamu untuk mengaturnya. Baiklah Le, kalau begitu kamu pergi dan perkuat alam kesempurnaan hebat." "Bagus." Tang Zichen kembali ke rumahnya dan mengasingkan diri, terutama untuk memperkuat alam kesempurnaan agung gurunya. Sehari kemudian, bang! Haidafu membanting meja. "Bajingan, apakah ini sengaja membuatku marah?" Haidafu mengertakkan gigi. "Tuan keluarga, ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk membuat Anda marah. Sekarang petir angin telah melangkah ke kesempurnaan besar sekte guru, dan dia baru berusia 55 tahun, dalam waktu setengah tahun itu akan menjadi perang daftar perubahan peringkat 3 tahunan, dan kemudian petir angin pasti akan muncul di daftar kesempurnaan besar master sekte, dan dalam beberapa tahun, dengan bakat petir angin, kemungkinan besar dia akan masuk 10 besar daftar kesempurnaan besar sekte master A. Selama bertahun-tahun, 10 besar dalam daftar kesempurnaan agung leluhur selalu menjadi keluarga seagot kami, tidak pernah membiarkan siapapun dari keluarga Bai Liu atau keluarga Jin Yan menang." Petir angin, yah, apakah dia pikir aku akan berhenti di sini? Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan dia memiliki kesempatan di perang perubahan peringkat dalam 6 bulan. Dalam keluarga Bai Liu, Bai Cheng juga sangat marah dan diam-diam juga bertekad untuk mengirim seseorang untuk membunuh Tang Zichen segera setelah dia menemukan kesempatan. 3 hari kemudian, Tang Zichen keluar dari gerbang. "Paman Feng, kamu keluar dari gerbang." "Yah, Linger, tidak ada yang datang mencariku selama 3 hari aku menutup pintu, kan?" "Tidak." "Bagus. Saat ini, di kediaman Jin Yao. Kakak, aku mendapat kabar bahwa Haidafu dan Bai Cheng sama-sama tampak marah setelah mengetahui bahwa petir angin telah melangkah ke kesempurnaan besar leluhur. Hanya saja, sepertinya mereka berdua ingin menemukan kesempatan untuk mengirim seseorang untuk membunuh petir angin," kata Jin Yue. Jin Yao mendengus dengan jijik. "Feng Lightning ada di dalam keluarga Jingyan kita, apakah menurut mereka begitu mudah untuk dibunuh? Menurutku tempat seperti apa keluarga batu emas itu?" "Itu benar, mereka tidak menemukan kesempatan untuk membunuh Feng Lightning dengan mudah. Kakak laki-laki, bakat Wind Lightning luar biasa. Saya percaya bahwa dalam 5 tahun lagi, dia pasti akan dapat memasuki kota sutra emas dan 10 besar peringkat kesempurnaan hebat leluhur."
Jin Yao berkata dengan penuh harapan, jika dia bisa, maka itu akan luar biasa. Peringkat kesempurnaan Master 10 besar dimonopoli oleh keluarga Seagot. Selama ini, keluarga Batu Emas kita, keluarga aliran putih, tidak ada dari kita yang pernah dapat masuk 10 besar dan mematahkan monopoli mereka. Jika Wind Lightning dapat mematahkan monopoli 10 besar mereka dan masuk 10 besar, maka itu akan sangat luar biasa. Keluarga Seagot akan marah, bukan? Jin Yue, selanjutnya, kamu akan fokus tentang memandu petir angin. Pastikan dia masuk 10 besar dalam waktu 5 tahun. Ya, kakak. Tepat pada saat ini, suara Tang Zichen terdengar dari pintu. Mengapa 5 tahun kemudian? Ah, petir angin, kamu di sini. Jin Yue sibuk tersenyum. Tang Zichen masuk ke kamar Jin Yue dan berkata, maaf, saya mendengar percakapan Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, petir angin, silakan duduk, tidak perlu sopan, karena kamu mendengar kata-kata kami, maka kamu juga tahu situasi yang dihadapi keluarga Jingyan kita sekarang, kata Jin Yao. Tang Zichen berkata, belum terlalu jelas. Bersambung.